Ya, saya Joni Pasari, guru SMK 9 Medan, calon guru penggerak angkatan kelima. Tugas 11 A8 materi, simpulan dan refleksi modul 11. Sedikit tentang profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 21 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikan stop. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa, yaitu perguruan nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman Siswa merupakan bentuk nyata melawan penjajah. Beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai kemerdekaan. Dengan besarnya jasa beliau terhadap dunia pendidikan, maka pemerintah menetapkan beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dan tanggal 2 Mei, yaitu tanggal lahir Ki Hajar Dewantara, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu ajas pendidikan, dasar-dasar pendidikan, kodrat alam dan kodrat zaman, keempat budi pekerti. Mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Tentu ini menjadi pertanyaan yang sering muncul. Pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu agar si anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki tingkah laku dan tumbuhnya anak sesuai dengan kodrat anak. Guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ada, yaitu yang disebut dengan menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Yang kata menuntun tadi, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Semboyan pendidikan yang sering disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu 1. Ingar Susung Tulada, 5. Diah Mangun Karsa, 3. Tutwuli Handayani, yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Artinya pendidikan sebagai fondasi untuk mencapai peradaban bangsa yang dicita-citakan. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, maka pembelajaran yang pusat kepada anak juga harus memperhatikan tuntutan alam, tuntutan zaman, serta tidak melupakan kearifan lokal budaya. Kita perlu juga menggarisbawahi tentang kearifan lokal budaya, merupakan intisari dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pelajaran dipusatkan kepada peserta didik. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Pendidik adalah pamong peserta didik yang menuntun mereka agar tidak kehilangan arah dan menemukan kemerdekaan dalam belajar. Pamong peserta didik ini kita harus bawahi ya. Berikutnya seperti seorang petani ya, diibaratkan seorang petani yang menanam padi, menanam benih padi itu, benih dia menjadi padi, dia harus rutin merawatnya, memeliharanya hingga menghasilkan buah yang baik. Kan petani itu, si benih itu murid, maka si petani pasti berupaya memberikan pupuk, merawat, menjaga hingga dia bisa menghasilkan yang baik. Tapi ingat, harus sesuai dengan kodrat alam dan kodratnya sebagai anaknya. Pendidikan dan pendidik. Satu yang kita nggak perlu itu memandang anak atau siswa dengan hormat.
bebas dari segala ikatan, dengan suci mendekati anak, tidak meminta sesuatu hak. Pendidikan itu harus membahagiakan anak. 5. Memberi kesempatan kepada anak menggali potensi dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreasi. 6. Menciptakan suasana menyenangkan. Yang ke-7, berhambang pada anak. Pemikiran KHD dapat dikontekstualkan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu, sekaligus sebagai anggota masyarakat konteks lokal sosial budaya di daerah Anda atau daerah kita ya. Yang saat ini saya di daerah Sumatera Utara, yaitu di budaya orang suku Batak Toba. Yang pertama itu budaya kerja keras, kan juga di dunia pendidikan perlu diterapkan di dunia pendidikan, terkhusus buat peserta didik agar tetap bersemangat dalam menempuh pendidikannya. Yang kedua, budaya lokal atau kearifan lokal itu budaya gotong royong, juga dapat diterapkan di dunia pendidikan, terlebih interaksi seluruh stakeholder pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak akan bisa berhasil dengan baik kalau hanya si guru saja yang mikirkan atau si orang tua saja, tapi harus ada stakeholder pendidikan itu ya, baik komite sekolah dan sebagainya. Yang berikutnya, kearifan lokal yang harus dikembangkan juga yang berkaitan dengan Ajar Dewantara, yaitu kesenian daerah seperti tari dan lagu diimplementasikan di sekolah, salah satu pada saat setelah acara atau sebelum pembelajaran dimulai, atau bisa juga dibuat dengan pentas seni atau mata pelajaran kesenian, penguatan lokal dan sebagainya. Banyak cara mengimplementasikannya. Yang berikutnya, lebih menerapkan kegiatan budi pekerti, antara lain kegiatan agama di sekolah ya. Dasarnya kegiatan agama itu harus dilakukan. Kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda atau sekolah itu sesuai dengan konteks lokal sosial budaya daerah yang dapat diterapkan. Dalam proses pembelajaran, penguatan semua elemen penguatan karakter dapat diterapkan, maka perlu dilakukan penguatan karakter oleh guru, baik religius maupun sosial, kepada seluruh peserta didik. Adapun hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul Ki Hajar Dewantara, yaitu saya menyadari kekeliruan ya selama ini yang memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Ya, mereka lah sebagai subjek pembelajaran, mereka lah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan guru satu. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem amal. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk menjadi anak sebagai subjek, bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Lalu yang saya coba terapkan itu dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak. Ya, selama ini sebelum saya mengikuti materi KHD ini lebih paksaan ya. Artinya begini, segera siapkan, besok harus siap. Jadi itu tidak baik ya. Saya coba kapan bisa diselesaikan nak, gitu ya, berbeda. Dalam yang berikutnya, dalam sistem amal, anak dididik di sekolah sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik sebagai guru hendaknya berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai dengan kodratnya agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, beberapa hal yang telah saya terapkan dalam proses pembelajaran siswa pada itu adalah yaitu menanamkan karakter dan budi pekerti pada siswa dengan cara guru berperilaku sopan, santun, dan bertata krama dengan baik, karena anak didik mirip kita sebagai guru ya. Sebaiknya kita bertutur kata itu guru harus sopan ya, terlebih di depan siswa, jangan memukul dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sesuai konsep yang berpusat pada siswa. Jadi kita tidak perlu harus kaku kali, perlu juga ada candaan atau bertanya bagaimana kabar dan sebagainya. Kita selingi dengan nyanyian atau gimana, gitu ya, pemutaran video, tergantunglah mata pelajarannya.
Yang ketiga, memberikan tugas sesuai dengan potensi kesenangan siswa dan juga memberikan tugas yang berkaitan dengan kearifan lokal. Seperti contoh, kalau mata pelajaran desain grafis yang saya ajarkan di multimedia atau editing video, saya mencoba membuat tugas seperti ini ya. Coba buat satu video tentang atau yang menjelaskan tentang kesenian daerah di daerah kamu tinggal. Coba edit poster, buat sebuah brosur tentang seni tari yang ada di daerahmu. Saya kira tugas. Nah, ini adalah salah satu contoh tentang berperilaku. Salah satu contoh yang telah dilaksanakan. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa harus berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang saya ingin ajak bagi teman-teman sekalian, rekan-rekan guru yang berbahagia, mari menjadikan pendidikan yang membahagiakan bagi anak dan berhamba pada. Mari menjadikan pendidikan yang membahagiakan bagi anak dan berhamba pada anak. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Salam bahagia, salam hebat.